Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Semuanya sehat kan? Kita kembali bertemu dalam channel Askalafi. Kali ini kita akan belajar mengenai pendapatan nasional part 3 ya. Part 3 ini mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Jika kalian membuka website Badan Pusat Statistik atau Bank Indonesia mungkin, kalian akan menemukan data tentang pendapatan nasional Indonesia. Kalian tahu nggak bagaimana cara menghitung angka-angka itu? Nah, ternyata ada metodenya. Ada 3 metode. Metode yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, nanti ada pendekatan pendapatan. Yang ketiga, ada pendapatan pengeluaran. Kita bahas yang pertama dulu ya. Pendekatan produksi. Produksi itu adalah kegiatan menciptakan nilai tambah. Ya. Jadi, dengan menggunakan pendekatan ini, caranya menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan nilai tambah setiap proses produksi. Ya, jadi di sini ada kata kuncinya nilai tambah. Oke, biar lebih jelas lagi, saya kasih contoh dalam sebuah kasus. Saya tuliskan di sini. Sudah saya tuliskan ya. Oke, saya tumpuk aja biar lebih jelas lagi. Misalnya dalam suatu perekonomian hanya ada satu sektor saja. Ya, biasanya kan banyak tuh, ada sektor pertanian, kemudian ada sektor pertambangan, perdagangan, dan lain-lain. Misalkan ini satu sektor, yaitu sektor kegiatan yang berkaitan dengan produksi gandum. Misalnya, seorang petani menghasilkan gandum dan dijual dengan harga 500.000. Selanjutnya, gandum diproses dan diolah menjadi tepung terigu dan dijual dengan nilai Rp750.000. Tepung terigu ini dibeli oleh pengusaha roti dan diolah menjadi roti yang semuanya dijual dengan nilai Rp1.100.000. Nah, dari kasus ini kita hitung nilai tambahnya. Ya, saya bagi menjadi 3 golongan ya. Golongan yang pertama ada petani gandum yang menghasilkan gandum. Tadi nilainya 500.000. Kemudian yang kedua ada golongan pengusaha tepung terigu. Hasilnya tepung terigu dijual dengan nilai 750.000. Kemudian golongan yang ketiga pengusaha roti. Hasilnya roti, kemudian nilai tambahnya 1.100.000. Nah, masing-masing ini kita hitung nilai tambahnya. Misalkan petani gandum ini tidak mengeluarkan biaya, berarti nilai tambahnya sebesar 500.000. Kemudian tepung terigu yang harganya 750.000 itu nilai tambahnya dari gandum yang harganya 500.000, berarti nilai tambahnya 750.000 dikurangi 500.000, ketemu 250.000. Nah, kemudian nilai tambah dari roti ini. Roti yang harganya 1.100.000 ini nilai tambahnya adalah 1.100.000 dikurangi 750.000, ketemu 350.000. Nah, nilai tambah masing-masing ini kemudian dijumlahkan. Ya, 500.000 ditambah 250.000 ditambah 350.000, ketemu 1.100.000. Nah, inilah jumlah nilai tambahnya 1.100.000. Jumlah nilai tambah ini sama dengan nilai produk terakhir 1.100.000. Begitu ya. Ini contoh kasus untuk menghitung nilai tambah. Sehingga ya, kita kembali ke materi pendekatan produksi.
untuk nilai tambah ini atau untuk pendekatan produksi, kita bisa membuat rumusnya. Y sama dengan delta P kali G. Ya. Y sama dengan delta atau jumlah P kali G. Nah, atau sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali I2 dan seterusnya ya, ditambah dan seterusnya sampai dengan entah berapa nanti PN lah kali GN. Begitu, kita bisa membuat rumus seperti itu. Kemudian kasih keterangan Y itu adalah pendapatan nasional, kemudian P itu dari kata price ya, harga barangnya, kemudian G-nya itu adalah jumlah barang ya. Jadi rumus untuk pendekatan produksi tadi kita bisa menghitung dengan rumus Y sama dengan delta P kali G, karena jumlah produknya tentu saja satu negara itu banyak. Kalau dari contoh kasus tadi itu kan cuma satu sektor kegiatan, yaitu untuk produksi gandum ya. Kalau banyak ini Y sama dengan delta P kali G ya. Itu untuk pendekatan produksi. Yang kedua ya, kita buka yang kedua ya. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini caranya yaitu menghitung seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang diberikan kepada RTP, rumah tangga produksi, selama 1 tahun. Ya. Siapakah pemilik faktor produksi? Ya. Kita ingat-ingat di kelas 10 ya. Pemilik faktor produksi yaitu RTK. RTK itu adalah rumah tangga konsumsi. Nah, faktor produksinya itu terdiri dari 4. Tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, dari faktor produksi ini RTK memberikan ke RTP. Kemudian oleh RTP diberi balas jasa ya, atau RTK ini menerima balas jasa dari RTP. Tanah itu berupa, masih ingat ya, tanah itu berupa apa? Sewa ya, sewa. Kemudian tenaga kerja berupa upah ya. Kemudian modal berupa bunga. Skill atau keahlian berupa laba. Ya, masing-masing balas jasa ini nanti ya, dijumlahkan. Ya. Sewa itu simbolnya R dari kata rent, kemudian upah itu dari disingkat wax ya, kemudian bunga dari kata interest ya, disingkat I, kemudian laba itu disingkat dengan P, profit. Nah, masing-masing ini nanti dijumlahkan sehingga kita bisa membuat rumusnya ya. Rumus untuk pendekatan pendapatan ya, Y sama dengan R ditambah W ditambah I tadi ya, ditambah P. Kita kasih keterangan
yaitu otomatis pendapatan nasional. Kemudian R itu rent ya. I itu dari kata interest. W dulu ding tadi ya, maaf. W itu wage. Kemudian P-nya itu adalah profit. Ya. Ini untuk rumus pendekatan pendapatan ya. Pendekatan pendapatan yaitu rumusnya ya kita. Nah, ya. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P ya, hurufnya kecil semua. Itu yang kedua. Kemudian kita ke metode yang ketiga. Pendekatan pengeluaran, yaitu menghitung jumlah pengeluaran semua unit-unit ekonomi yang ada dalam perekonomian ya. Semuanya dihitung pengeluarannya. Kita ingat kembali materi kelas 11 lagi ya. Unit-unit ekonomi atau pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama RTK, rumah tangga konsumen. Kemudian RTP, rumah tangga produsen, pemerintah, dan pihak luar negeri. Nah, masing-masing ini punya pengeluaran ya, punya pengeluaran. RTK mempunyai pengeluaran ya, yang disebut dengan konsumsi. Ya. RTP, rumah tangga produksi, punya pengeluaran yang disebut dengan investasi. Kemudian pemerintah ya, punya pengeluaran pemerintah kemudian pihak luar negeri mempunyai pengeluaran yang disebut dengan ekspor neto ya. Masing-masing ini konsumsi lambangnya C, kemudian investasi I, kemudian pengeluaran pemerintah itu G, kemudian ekspor neto itu yang disebut ekspor neto adalah selisih ekspor dan impor. Berarti di sini ekspor dikurangi impor. Nah, itu ya, itu materi kelas 10. Nah, dari situ kita bisa membuat rumus untuk pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran. Kita bikin rumusnya. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor netonya tadi X min M ya. Kita kasih keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, government ya. Kemudian X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Itu ya. Nah, sangat simpel rumusnya. Jadi ini ada kaitannya dengan materi kelas 10. Oke, demikian tadi metode penghitungan pendapatan nasional ada 3, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Untuk latihan soalnya pada video berikutnya. Oke, kita ketemu kembali di channel Aska Live
video berikutnya, silakan like dan subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.